Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Safiyadini Abadi dari kelas 2H Fakultas Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang qaul as-sahabi, mata kuliah pengantar usul fikih, dosen pengampu Bapak Muhnasruddin MA MAG. Qaul as-sahabi berasal dari dua kata, yaitu qaul dan sahabi. Qaul dalam bahasa Arab berarti ucapan, perkataan, dan pendapat. Sedangkan sahabi berasal dari kata subhah yang berarti pertemanan dan persahabatan. Terdapat beberapa definisi mengenai qaul as-sahabi, di antaranya yang pertama, perkataan seorang sahabat yang terbesar pada sahabat-sahabat yang lainnya tanpa diketahui ada sahabat lain yang menentangnya. Yang kedua, fatwa seorang sahabat atau mazhab fikih dalam permasalahan ijtihad. Yang ketiga, mazhab sahabat dalam sebuah permasalahan yang termasuk objek ijtihad. Selanjutnya, menurut pandangan Imam Syafi'i, qaul sahabi adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW menyangkut hukum masalah-masalah yang tidak diatur di dalam nas, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Menurut pendapat sahabat Rasulullah, qaul sahabi yaitu tentang suatu hukum di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maksudnya yaitu pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil pada ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sedangkan ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut. Jadi, qaul as-sahabi merupakan pendapat hukum yang dikemukakan oleh seorang atau beberapa orang sahabat Nabi tentang suatu hukum syara yang ketentuannya tidak terdapat pada nas. Contoh qaul sahabi. Yang pertama, dari fatwa Abu Bakar radhiyallahu an. Saat memerangi pembangkang zakat, beliau mengatakan, "Demi Allah, sungguh saya perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, apabila mereka menghalangiku dengan sebenarnya zakat yang mana mereka dulu memberikan kepada Rasul, maka sungguh akan kuperangi yang menghalangi tersebut." Yang kedua, pengumpulan dan pencatatan Al-Quran oleh Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab setelah beberapa penghafal Al-Quran banyak yang syahid di medan perang. Yang ketiga, ketika Umar bin Khattab membahas tentang orang yang terbunuh dan pembunuhan itu dilakukan lebih dari satu orang, maka semua pelaku pembunuh itu dikenai qisas. Yang keempat, penambahan jumlah rakaat sholat tarawih oleh Umar bin Khattab dan dilakukan secara berjamaah pada bulan Ramadan. Yang kelima, talak 3 yang diucapkan sekaligus pada satu waktu dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk. Garis hukum ini ditentukan oleh sahabat Umar berdasarkan kepentingan para wanita, karena di zamannya banyak pria yang dengan mudah mengucapkan talak 3 sekaligus kepada istrinya untuk dapat bercerai dan kawin lagi dengan wanita lain. Tujuannya adalah untuk melindungi kaum wanita dari penyalahgunaan hak talak yang berada di tangan pria. Selanjutnya, penambahan azan sholat Jumat dan penyebaran Al-Quran yang bermushaf Utsmani pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Tasbit tentang kakek tidak mendapatkan harta warisan sebagaimana ayah. Selanjutnya dari fatwa Anas bin Malik yang memerangi tentang masa minimal seorang wanita haid selama 3 hari. Qaul sahabi sebagai dalil syara. Dalam sejarahnya, qaul sahabi muncul ketika umat Islam menjadikan para sahabat sebagai rujukan utama dalam mencari kepastian hukum Islam. Setidaknya ada 2 faktor yang ikut melatar belakangi munculnya qaul sahabi, antara lain yaitu ekspansi wilayah Islam serta persoalan baru dan terbatasnya teks. Sepeninggalan Rasulullah SAW, Islam melalui para sahabat menyebar ke beberapa daerah seperti Persia. Kondisi ini membuka peluang terjadinya alkulturasi dan asimilasi antara berbagai tradisi yang ada di daerah-daerah tersebut dengan tradisi Islam. Hal itu memicu timbulnya permasalahan baru yang dialami oleh umat Islam.
ketika muncul beberapa permasalahan baru, sedangkan informasi yang dapat diakses dari teks-teks yang ada ternyata terbatas, maka hal inilah yang kemudian memicu timbulnya perkembangan ijtihad. Mulanya dimungkinkan terjadi kesepakatan antara beberapa orang sahabat dalam suatu permasalahan. Ketika kekuasaan Islam semakin bertambah luas dan para sahabat semakin terpencar pada wilayah kekuasaan Islam yang saling berjauhan, maka yang terjadi kemudian ialah tiap-tiap sahabat melakukan ijtihad dengan kasar permasalahannya yang mereka hadapi. Disinilah kemudian muncul dan berkembang pesat qaul sahabi. Ikhtilaf ulama dalam kehujahan qaul sahabi. Sebagaimana telah disebutkan bahwa ulama berbeda pendapat tentang kehujahan qaul sahabi. Terdapat dua golongan ulama dalam menyikapi qaul sahabi sebagai hujah syariah, yaitu golongan yang setuju menjadikan qaul sahabi sebagai hujah dan golongan yang menolaknya. Ulama yang setuju. Di antara ulama yang setuju dengan qaul sahabi untuk menjadi hujah ialah Imam Malik, Ar-Razi, Hanafiyah, Syafi'i atau qaul qadim, Ahmad bin Hanbal atau pendapat terkuat. Landasan dalam menjadikan qaul sahabi sebagai hujah antara lain: yang pertama, terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 110 yang mempunyai arti, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Yang kedua, dalam ijma', keputusan pengangkatan Khalifah Utsman oleh Abdurrahman bin Auf dengan salah satu pertimbangannya yaitu mau mengikuti khalifah sebelumnya, yakni Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Selanjutnya ada ulama yang menolak. Golongan ulama yang menolak qaul sahabi menjadi hujah antara lain yaitu Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syafi'i atau qaul jadid, Syiah, Al-Karki, ulama kontemporer mazhab Maliki dan Hanafi, dan Ibnu Hazm. Selanjutnya terdapat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 2 yang mempunyai arti, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Selanjutnya dalam dalil akli atau logika, yaitu sahabat juga termasuk golongan mujtahid yang juga memiliki peluang salah atau lupa, sama halnya dengan para tabi'in yang juga termasuk golongan mujtahid. Oleh karena itu, mujtahid generasi tabi'in dan sesudahnya tidak wajib mengikuti qaul sahabat. Keabsahan qaul sahabi sebagai salah satu dari masdar tasyri'. Secara garis besar terjadi beberapa pendapat mengenai hal ini. Yang pertama yaitu ulama yang berpendapat bahwa qaul sahabi dapat dijadikan hujah secara mutlak dan didahulukan daripada qiyas. Di antaranya Imam Malik dan Imam Ahmad dalam satu riwayatnya. Yang kedua, ulama yang menolak qaul sahabi sebagai sebuah hujah, di antaranya yaitu Imam Al-Ghazali, Jumhur Al-Asy'ariyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Yang ketiga yaitu qaul ashabi adalah hujah apabila bertentangan dengan qiyas. Maksudnya qaul ashabi didahulukan daripada qiyas jika kedudukannya bertentangan. Yang keempat, pendapat Imam Asy-Syafi'i terhadap hujah qaul ashabi. Imam Asy-Syafi'i memaparkan tentang hujjahnya qaul ashabi secara tafsili. Maksudnya ia tidak menghukumi atau menerima atau menolak hujah qaul sahabi secara mutlak. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.